Palestina telah menjadi pusat konflik berkepanjangan yang melibatkan klaim historis, religius, dan politik antara bangsa Yahudi dan umat Islam. Bagi kaum Yahudi, khususnya para pendukung gerakan Zionisme, tanah Palestina adalah tanah leluhur mereka yang dijanjikan oleh Tuhan dan tempat berdirinya kerajaan kuno Israel ribuan tahun yang lalu. Setelah berabad-abad hidup dalam diaspora dan mengalami penganiayaan, mereka meyakini bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan bangsa Yahudi adalah dengan mendirikan negara sendiri di tanah tersebut. Mari kita ulas lebih lanjut tentang mengapa Yahudi mengklaim atas wilayah Palestina dari sudut pandang Yahudi dan juga sudut pandang Islam. Dari sudut pandang Yahudi, keinginan untuk memiliki wilayah Palestina berakar pada faktor historis, religius, dan politik. Sejak ribuan tahun yang lalu, tanah Israel yang mencakup wilayah modern Palestina dianggap sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Seperti yang tertulis dalam kitab suci mereka, Taurat. Kota Yerusalem memiliki makna spiritual yang mendalam bagi kaum Yahudi, karena di sanalah bait suci pernah berdiri dan menjadi pusat ibadah mereka selama ribuan tahun sebelum dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Setelah kehancuran itu, banyak orang Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia. Hal ini disebut diaspora Yahudi. Namun, keyakinan akan kembalinya mereka ke tanah leluhur tetap hidup dalam tradisi dan doa mereka. Pada akhir abad ke-19, muncul gerakan Zionisme sebagai respon terhadap peningkatan antisemitisme di Eropa. Bangsa Yahudi yang selama berabad-abad menghadapi diskriminasi dan pengusiran dari berbagai negara mulai mengorganisir upaya untuk kembali ke tanah yang mereka anggap sebagai tanah air mereka. Mereka berpendapat bahwa tanpa negara sendiri, mereka akan selalu menjadi kaum minoritas yang rentan terhadap penganiayaan. Momentum gerakan Zionis semakin kuat setelah Holocaust dalam Perang Dunia II, di mana 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh rezim Nazi. Tragedi ini memperkuat keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan bangsa Yahudi adalah dengan memiliki negara sendiri. Dalam perspektif mereka, klaim atas tanah Palestina bukanlah perebutan, tetapi pengembalian ke tanah yang secara historis mereka anggap sebagai milik mereka. Deklarasi Balfour tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris semakin menguatkan keinginan mereka untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian wilayah Palestina pada tahun 1947, sebagian besar komunitas Yahudi menerimanya sebagai solusi yang sah. Meskipun kaum Arab Palestina menolaknya, bagi banyak orang Yahudi, penolakan dari pihak Arab dan perang yang menyusul dianggap sebagai ancaman eksistensial. Ancaman ini semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa Israel harus berdiri dan dipertahankan dengan segala cara. Dari perspektif Yahudi yang mendukung Zionisme, konflik yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjuangan mereka untuk mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Mereka meyakini bahwa Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia. Sementara dunia Arab memiliki banyak negara lain, sehingga keberadaan Israel bukanlah tindakan kolonialisme, melainkan pemulihan hak atas historis mereka. Dari sudut pandang Islam, upaya Yahudi untuk merebut wilayah Palestina dipandang sebagai bentuk penjajahan dan perampasan hak untuk Islam atas tanah yang suci. Palestina, khususnya Yerusalem, memiliki makna spiritual yang sangat mendalam bagi umat Islam karena di sanalah terletak Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam
dan tempat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, wilayah Palestina merupakan bagian dari tanah yang diberkahi sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis. Setelah penaklukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-7, wilayah ini menjadi bagian dari dunia Islam dan dikelola dengan damai oleh berbagai dinasti Muslim selama lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, umat Islam meyakini bahwa Palestina adalah tanah Islam yang harus dipertahankan. Dari sudut pandang Islam, klaim Yahudi atas tanah Palestina tidak sah karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kaum Yahudi sering berpegang pada keyakinan bahwa Allah telah menjanjikan tanah tersebut kepada mereka. Namun, dalam pandangan Islam, Bani Israel memang pernah diberikan keistimewaan. Tetapi karena mereka melanggar perintah Allah, keistimewaan itu dicabut. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan dengan datangnya Islam, syariat lama pun dibatalkan. Oleh karena itu, klaim berdasarkan janji Tuhan kepada Bani Israel tidak lagi berlaku. Alasan yang kedua, banyak umat Islam melihat pendirian negara Israel sebagai bagian dari proyek kolonialisme Barat yang bertujuan untuk melemahkan dunia Islam. Gerakan Zionisme yang muncul pada abad ke-19 mendapatkan dukungan dari kekuatan kolonial seperti Inggris, kemudian Amerika Serikat. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang menjanjikan tanah Palestina kepada Yahudi tanpa persetujuan penduduk aslinya dianggap sebagai bukti nyata bahwa proyek ini adalah perampasan yang sah oleh kekuatan imperialis. Alasan yang ketiga, dalam Islam, kaum Yahudi sering disebut sebagai kaum yang berulang kali melanggar perjanjian dan menentang para nabi. Dalam sejarah, mereka dikenal sering bersekongkol dengan kekuatan asing yang melemahkan umat Islam. Sebagaimana terjadi dalam peristiwa-peristiwa di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Dengan berdirinya Israel di jantung dunia Islam, umat Islam melihat ini sebagai bentuk strategi pecah belah yang bertujuan untuk mencegah persatuan Islam. Alasan yang keempat, umat Islam memandang pendirian Israel sebagai bentuk penjajahan yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Palestina. Sejak Nakba atau Malapetaka pada tahun 1948, ratusan ribu rakyat Palestina diusir dari tanah mereka. Dan hingga kini mereka terus menghadapi penjajahan dan serangan militer. Dalam Islam, membela orang-orang tertindas adalah kewajiban. Sehingga perjuangan melawan Israel juga merupakan jihad untuk membela hak-hak umat Islam. Alasan terakhir adalah Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat suci dalam Islam. Dan umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaganya. Keinginan Israel untuk menguasai Yerusalem sepenuhnya dan upaya kelompok ekstremis Yahudi yang ingin merobohkan Al-Aqsa demi membangun kembali kuil Sulaiman dipandang sebagai ancaman besar bagi kehormatan Islam. Oleh karena itu, mempertahankan Palestina adalah bagian dari menjaga kesucian Islam itu sendiri. Konflik antara Palestina dan Israel merupakan pertarungan identitas, sejarah, dan kepercayaan. Dari sudut pandang Yahudi, perjuangan ini adalah tentang hak kembali ke tanah yang mereka anggap dijanjikan bagi mereka. Sementara, dari sudut pandang Islam, ini adalah perjuangan melawan ketidakadilan dan penjajahan atas tanah suci umat Muslim. Perbedaan pendapat inilah yang membuat konflik terus berlanjut dan menjadi salah satu isu paling kompleks dalam sejarah dunia modern. Itulah tadi alasan-alasan mengapa peperangan di Palestina Itulah tadi alasan-alasan mengapa Yahudi ingin merebut Palestina dari sudut pandang Islam dan juga dari sudut pandang Yahudi.
Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.